Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di FH Channel yang beken, mantap, penuh inspirasi dan mencerahkan untuk kita semua. Sobat FH dimana saya berada, semoga dalam keadaan baik-baik selalu, sehat walafiat, penuh kemudahan, berlimpah karunia yang banyak, penuh keberkahan. Dan bagi yang baru saja menemukan FH Channel, kiranya di-subscribe, like, komen, baik itu masukan, kritikan, dan yang lainnya yang bermanfaat untuk kemajuan FH Channel yang lebih baik lagi dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Marilah Sobat FH, dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari FH Channel yang kami sajikan kepada Sobat FH di mana saja berada. Kita nggak luput dari kesalahan, lisan, mata, telinga, akal, pikiran, maksudnya tangan, dan seluruh anggota kita tidak luput dari kesalahan. Tapi kalau kita mengasah di dalam sholat, bila kita ada kesalahan di dalam kehidupan, kita itu buru-buru, karena jiwa kita otomatis mengingatkan kekeliruan, kesalahan kita. Otomatis itu akan kita rasakan bila kita benar-benar melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi sebagai media pembinaan diri kita, pengasahan diri kita di jalan Allah, menuju Allah, yaitu petunjuknya yang sudah Allah turunkan dan kita telah sama-sama ketahui. Itu gunanya kita di dalam berhablum minallah, itu dari sholat. Dan banyak lagi yang perlu kita ini. Nanti ada pembahasan yang kita khusus membahas tentang gerakan sholat itu apa. Nanti di sesi selanjutnya kita bahas khusus itu. Dari sholat pun kita berpuasa. Puasa bukan saja kita menggugurkan melaksanakan kewajiban kita, tapi puasa pun itu sebagai mengasah diri kita untuk menerpa diri kita. Untuk apa? Berdasarkan agar diri kita ini menuju Allah, tunduk patuh kepada Allah. Jadi yang kedua, puasa ini bukan sekedar kita melaksanakan kewajiban kita berpuasa, menahan lapar dan haus dari imsak atau waktu azan subuh sampai azan maghrib. Bukan sekedar itu, tapi untuk membina diri kita, mengasah diri kita. Dari rasa lapar dan hausnya kita harus peka. Oh begini tidak enaknya. Di dalam kehidupan kita aplikasikan, di luar kita berpuasa. Kita punya rezeki, punya kelebihan dan apapun itu, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu satu, rasa peka dari rasa lapar. Dan banyak lagi yang lainnya. Kita pun selain menahan haus dan lapar, menjaga ucapan, itu kita dibina di dalam puasa. Menjaga ucapan, lisan, dari hal-hal yang tidak diperkenankan, dari hal-hal yang tidak diperkenankan, yang dilarang, yang subhat pun, yang istilah katanya kita banyak bercanda, hal-hal yang tidak patut itu pun dikurangi, apalagi hal yang dilarang. Apa di dalam kehidupan sama. Makanya para sahabat itu jarang dia itu berkelakar,
di warung kopi berkelakar, tertawa, terbahak-bahak, tidak ada. Para sahabat itu saling sibuk hanya berbicara yang baik-baik saja, yang penuh manfaat. Itulah pembinaan yang langsung yang Rasulullah bina oleh para sahabatnya. Penglihatan pun sama, telinga pun sama. Antara sholat dan puasa itu sama-sama pembinaan diri, yang tujuannya sama untuk kehidupan ini. Tentu itu semuanya ibadah. Ibadahnya karena kita melaksanakan perintah Allah. Itu ibadahnya. Berserah diri kepada Allah. Karena kita seorang muslim yang beriman kepada Allah itu tunduk patuh kepada Allah. Kepada apa ya Al-Quran, segala apa yang diperintahkan Al-Quran melalui Rasulnya kita laksanakan. Dan segala larangannya kita tinggalkan. Itu. Zakat pun sama, bukan sekedar kita melaksanakan kewajiban kita diberikan rezeki atau harta, melainkan untuk pembinaan diri kita agar kita ini mampu melawan hawa nafsu kita, melawan sifat diri kita yang bakhil, yang pelit, yang koret, yang pada dasarnya jiwa kita ini tamak, rakus, berat berbagi. Apalagi harta yang kita cintai begitu berat. Maka zakat itu sebagai pembinaan diri, agar kita mampu melawan diri kita yang punya sifat tamak, rakus, bakhil. Itu harus dilawan dengan zakat. Bila kita tunaikan, maka kita akan membasmi sifat-sifat itu, cengkraman sifat-sifat itu di dalam diri kita. Sehingga selain zakat kita bersedekah, tidak yang lainnya. Itu bila berharta, bila tidak, kita dengan apa saja peka di dalam kehidupan. Karena sedekah itu tidak hanya berupa uang. Kalau bagi yang mampu, kalau yang tidak mampu, biasa berjalan ke masjid pun sodako, membuang duri, kerikil atau apa saja yang merintangi jalan, yang membahayakan orang di jalan, mencelakakan orang, itu adalah sodako. Dan banyak lagi. Menyapa saudara kita pun dengan sapaan yang baik, itu adalah sodako. Termasuk senyum kita kepada saudara-saudara kita. Itu dari puasa, zakat. Dan juga ibadah haji pun sama. Itu bukan sekedar hanya melaksanakan perintah Allah, melainkan kita dibina, dibimbing, diasah, diterpa kita di dalam ibadah haji itu. Untuk apa? Seluruh ibadah yang diperintahkan, yang dari sholat sampai nanti haji, itu semuanya harus menghasilkan nilai-nilai untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, dalam berhablum minan nas. Ibadah berhablum minallah semuanya, tapi kita aplikasikan, kita amalkan, kita wujudkan di dalam kehidupan ini, dalam berhablum minan nas, berhubungan kepada manusia, berhubungan sosial kemasyarakatan, berdagang, berbisnis, dan lain sebagainya. Itu semua harus teraplikasi nilai-nilai ilahi di dalam sendi kehidupan kita. Berpolitik, menjadi pemimpin apapun, harus semuanya nilai-nilai itu dilaksanakan. Itu tujuannya. Setelah kita tunaikan dari sholat, puasa, zakat, haji, ya, syahadatnya pun, itu semuanya harus berbuah nilai untuk kita wujudkan, untuk kita realisasikan, aplikasikan di dalam nilai berhubungan kepada manusia dan berhubungan kepada seluruh alam, seluruh makhluknya Allah. Jangankan kepada sesama manusia,
sesama makhluknya Allah pun di luar manusia itu kita dibimbing mempunyai akhlak dan dituntun oleh Allah melalui Rasulnya. Kalau manusia kita bisa berbagi walaupun dengan seteguk air, segelas air, apa kopi atau apa saja atau makanan atau yang lainnya. Gimana dengan tumbuh-tumbuhan taruh? Apakah kita menyiram pohon kembang itu begitu saja? Kalau kita pelajari, itu adalah sodako. Kita menyiram pohon kembang adalah sodako. Kalau kita mempelajari, tapi kalau kita tidak mempelajarinya, kita nggak tahu, ya menyiram aja. Jadi nilai sodako itu tidak kita dapati karena kita tidak mempelajari ilmunya. Sama saja kita ngelantur di dalam kondisi tidak terjaga, kondisi tidur umpamanya. Seperti itu kita berbuat tidak menghasilkan apa-apa, karena tidak ada amal tanpa ilmu. Seluruhnya itu harus dengan ilmu didasari. Kita memberi makan kucing, ayam, kita punya kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, ikan, itu semuanya sodako. Jangankan itu, kita nanam pohon kembang, di situ ada semut bersarang atau ada semut berjalan, itu pun sodako. Apalagi pohon yang besar, ada pohon rambutan, pohon jambu, di situ ada sarang semut, situ ada semut, ya, ada burung singgah di situ. Itu semuanya sodako Allah itu. Tapi dengan kita memiliki ilmunya, pengetahuan, mengetahui oh itu sodako. Nah, dengan kesadaran ilmu itulah semua yang kita perbuat bernilai ibadah, bernilai sodako, kebaikan, kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semuanya, berhablum minallah itu tidak berdiri sendiri, kita laksanakan, kita tunaikan, selesai sudah. Tidak. Itu hanya media untuk pengasahan diri kita, penerpaan diri kita, untuk tumbuh nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, yang Allah sudah tanamkan benihnya, kita tumbuhkan, biar tumbuh dia, berkembang dan dinikmati oleh orang. Media-media yang tadi, ibadah-ibadah, mabdo yang dan yang lainnya, itu adalah sebagai pembinaan diri kita, yang buahnya kita aplikasikan, kita realisasikan di dalam kehidupan, di segala bidang, di segala sosial kemasyarakatan, dan dari segala isi kehidupan ini. Semuanya kita aplikasikan, kita wujudkan, kita sanjungkan, kita pancarkan nilai-nilai yang kita peroleh dari pembinaan itu. Kita bertaqarruban ilallah, berhablum minallah. Berarti antara hablum minallah, berhubungan seorang ciptaan kepada sang pencipta, selalu terkait, selalu berkesinambungan terkait dengan kehidupan kita dalam melaksanakan kehidupan ini. Itu yang perlu kita ingat, bahwa antara berhablum minallah dan berhablum minannas itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menambah literasi kita, mencerahkan kita, terutama pribadi saya, mengingatkan pribadi saya dan umumnya. Mudah-mudahan sahabat FH di mana saja
pun dapat memetik manfaat dari apa yang saya sampaikan, sehingga dapat lebih baik lagi di dalam kehidupan ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini kualitasnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!